Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Om Otomotif. Jadi di akhir tahun 2025 ini sedang marak-maraknya mobil listrik. Nah, di video kali ini Om Otomotif akan membahas perbandingan antara mobil listrik dengan mobil bensin. Mobil listrik dan mobil bensin. Stay tune di video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya terlebih dahulu supaya teman-teman dapat update info terbaru seputar otomotif. Tentunya di hiruk pikuk perotomotifan ini kalian juga bingung untuk mempertimbangkan. Di mobil listrik itu terdapat Chery, Jeko, dan merek-merek terkenal seperti lainnya seperti BYD. Dan di mobil bensin itu juga terdapat pilihan yang cukup sulit seperti Toyota Zenix yang terbaru, yang tentunya itu nyaman juga untuk digunakan, fleksibel, dan cukup mewah juga. Ada pilihan lainnya dari Destinator, Mitsubishi Destinator, dan produk yang baru juga, mobil-mobil Cina masuk banyak ke Indonesia dan menyerang pasar global otomotif seperti Chery Omoda yang tentunya teman-teman juga sudah banyak tahu ya. Di video kali ini kita akan bahas perbandingan antara mobil listrik dan mobil bensin. Langsung kita gaskan saja ya. Kita mulai dari mobil listrik. Nomor 1, pasti hemat dan jauh lebih murah dari segi maintenance dan pengeluaran mobil tersebut. Tentunya penggunaan sumber dayanya atau bahan bakarnya ketika di mobil bensin itu berbanding jauh atau selisihnya lumayan banyak ya. Nomor 2, ada pada pajak mobil tersebut. Karena di mobil listrik ini nih, pajak mobilnya sangat minim sekali atau sangat murah sekali dibandingkan dengan mobil bensin. Teman-teman pasti juga menghitung dong berapa pajak mobil bensin dan mobil listrik. Kenapa selisihnya sangat jauh sekali ya. Selanjutnya, kelebihan nomor 3 adalah fitur yang canggih dan fitur yang baru. Semua fitur yang terbarukan ada di mobil listrik tersebut. Kelebihan selanjutnya, tenaga mobil yang maksimal tanpa berpindah gigi. Nah, ini pasti sangat terasa ya antara teman-teman ketika menggunakan mobil bensin dan menggunakan mobil listrik. Itu dari 0 sampai 100-nya atau dari jalan awal ketika berhenti jalan itu pasti tenaganya langsung terasa ngejambak atau langsung terasa pada putaran bawah maupun putaran atasnya. Di kelebihan selanjutnya, mobil listrik memiliki suara yang halus atau kedap. Jadi mobil listrik ini tidak ada suaranya, tentunya bersih tanpa suara, jadi tidak mengganggu. Atau teman-teman yang suka silent engine, tentunya pilihan teman-teman ada di mobil listrik. Tapi kita akan bahas, apa sih perbandingannya? Pilih mobil listrik atau mobil bensin. Setelah kita bahas kelebihan dari mobil listrik, kali ini kita akan bahas apa kekurangan dari mobil listrik. Tentunya selalu stay tune ya. Nomor 1, penurunan harga mobil listrik yang terus fantastis. Dikarenakan banyak sekali perusahaan mobil listrik yang terus melakukan pengembangan dari fiturnya, dari baterainya, dari hal part-partnya, kenyamanan, torsi, dan fitur-fitur lainnya. Hal itu menyebabkan mobil listrik yang lebih dahulu keluar atau lebih dahulu launching itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Kekurangan selanjutnya yaitu ada pada waktu pengecasan yang memakan waktu cukup lama. Tentunya hal ini juga berpengaruh pada tempat tinggal kalian. Jadi sebelum kalian membeli mobil listrik ini, kalian harus menentukan dulu di mana tempat kalian tinggal, adakah tempat pengecasan mobil tersebut, bagaimana tempat toko spare part mobil listrik tersebut. Karena hal itu sangat memengaruhi pada kefleksibelan mobil listrik yang teman-teman gunakan. Dan tidak semua perusahaan mobil listrik ini melakukan include pengecasan pada mobil listrik tersebut. Jadi teman-teman harus memiliki alat untuk pengecasan atau charger mobilnya, itu ya, nomor 1. Yang kedua, ini berdampak lagi pada faktor yang kedua. Yang kedua adalah teman-teman juga harus memiliki alat casnya di rumah. Nah, ketika alat cas di rumah ini, teman-teman juga harus memikirkan bagaimana kestabilan listrik yang ada di rumah teman-teman semua. Jika listriknya tidak stabil, ya sama saja. Namanya merusak komponen yang ada pada mobil listrik tersebut. Hal itu juga sangat memengaruhi kesehatan pada mobil listrik teman-teman semua. Sehingga teman-teman harus mengeluarkan biaya lagi. Solusinya adalah memasang sekring atau alat untuk menstabilkan listrik yang ada di rumah teman-teman semua. Karena tidak semua mobil listrik bisa dicas di rumah ya, dengan listrik apa adanya yang ada di rumah teman-teman semua. Jadi pikirkan lagi ketika akan membeli mobil listrik. Kekurangan selanjutnya pada mobil listrik adalah jarak tempuh yang tentunya terbatas. Jadi teman-teman harus memikirkan kefleksibelannya. Karena dari hal itu teman-teman harus memikirkan tempat tujuan teman-teman, adakah tempat untuk mengecas mobil teman-teman. Itu yang pertama. Jadi teman-teman tidak bisa sefleksibel menggunakan mobil dengan mesin bensin yang sewaktu-waktu jika teman-teman kehabisan bahan bakar atau kehabisan BBM, teman-teman bisa langsung isi di pom bensin terdekat. Jika teman-teman menggunakan mobil listrik, teman-teman pasti memikirkan dong, apakah di tempat tujuan teman-teman ada tempat pengecasan atau terminal listrik yang ready untuk mengecas mobil teman-teman semua.
Tentunya itu mempengaruhi dari waktu dan kefleksibelan teman-teman ketika melakukan bepergian jauh maupun bepergian dekat. Kekurangan selanjutnya pada penyusutan kemampuan baterai dan performa baterai yang terus menurun. Tentunya hal itu sangat berpengaruh pada mobil listrik karena umur waktu demi waktu performa dari baterai mobil listrik akan selalu menurun. Nah, dari penyusutan baterai tersebut tentunya itu mengalami berbagai pertimbangan seperti harga jualnya lagi ketika teman-teman mau menjual mobil tersebut, dan pembeli selanjutnya juga pasti berpikir ulang ketika akan membeli mobil second listrik yang umurnya sudah lebih dari masa garansi atau asuransi baterai mobil listrik. Biasanya mobil listrik diasuransi atau digaransi waktu hingga 2 tahun sampai 8 tahun saja. Jadi ketika lebih dari 8 tahun, tentunya hal itu akan merepotkan teman-teman dan pembeli mobil listrik. Setelah kita mengulas beberapa kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik, tentunya tidak afdol dong ya kalau kita tidak membahas kelebihan dan kekurangan seputar mobil bensin yang tentunya teman-teman juga sudah banyak yang tahu. Kelebihan pada mobil bensin yang pertama yaitu jarak tempuh yang jauh, sehingga teman-teman tidak perlu memikirkan kerepotan-kerepotan yang ada di mobil listrik tadi, karena tempat pengisiannya yang banyak, suku cadangnya yang banyak, sehingga teman-teman tidak perlu repot-repot lagi seperti menggunakan mobil listrik. Kelebihan yang kedua yaitu adalah pengisian cepat dan mudah. Tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu pengisian mobil bensin bisa langsung ke Pertamina, dan tentunya Pertamina jumlahnya banyak sekali yang ada di negara kita, negara Indonesia. Tentunya hanya berpengaruh pada mesin mobil bensin teman-teman yang rusak. Kalau rusak pun juga mudah ya, teman-teman bisa calling bengkel terdekat yang ada di daerah tersebut karena sudah banyak sekali mekanik-mekanik yang handal dan mantap yang top mengurusi mobil bensin. Kelebihan yang selanjutnya yaitu adalah harga beli mobil bensin yang lebih terjangkau dan lebih bersaing tentunya. Karena kestabilan mobil bermesin bensin ini sangat bagus, turun-temurun dari sejak lama hingga saat ini, dan daya tahannya juga sudah teruji sampai saat ini. Kelebihan selanjutnya adalah pilihan model mobil bermesin bensin yang sangat banyak dan sangat bervarian ya. Dari Toyota, Honda, Suzuki, ada Lexus, ada BMW, ada Mercedes-Benz, dan banyak sekali pilihan dari berbagai negara. Seperti China menunjukkan banyak sekali pilihan varian mobil, dan negara-negara yang lainnya. Kelebihan selanjutnya yaitu adalah pada ketersediaan suku cadangnya yang sangat banyak. Jadi teman-teman juga sudah tidak perlu memikirkan repot-repot lagi perihal suku cadangnya, karena suku cadang dari mobil mesin bensin ini sangat banyak ya. Teman-teman tinggal telepon saja tempat toko-toko spare part yang teman-teman butuhkan. Tetapi teman-teman juga harus paham apa kekurangan dari mobil bermesin bensin. Tidak afdol juga, tentunya di mobil bensin juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu adalah biaya operasional. Tentunya harga bahan bakarnya terutama sekarang lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan dengan mobil listrik. Untuk mobil pertalit saja sudah mencapai 10.000 per liternya. Dan harga dari mobil bensin bisa sewaktu-waktu naik melonjak tinggi ya. Dan perawatannya juga bisa dibilang lebih mahal, atau bisa lebih murah ya, tergantung kalian berpikirnya, seperti penggantian busi, penggantian oli, filter, dan part-part lainnya yang ada di mobil bensin. Dan otomatis juga akan memakan waktu kalian. Kekurangan kedua dari mobil bensin adalah dampak lingkungan, menghasilkan emisi gas buang yang berkontribusi pada polusi udara. Jadi memang kelemahan dari mobil bensin ini, dia masih mengeluarkan gas emisi ya, atau bisa sering disebut dengan polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar bensin pertalit maupun pertamax. Tentunya untuk pertamax lebih sedikit emisinya daripada pertalit. Yang selanjutnya adalah suara mesin yang lebih terdengar daripada mobil listrik. Tentunya teman-teman tahu ya, seberapa meredamnya mobil listrik ketika dijalankan dibandingkan dengan mesin bensin. Yang selanjutnya adalah performa dari mobil listrik tersebut. Tentunya perihal performa mobil bensin kalah ya dengan mobil listrik. Karena pada mobil bermesin bensin ini tenaganya bertahap naik sedikit demi sedikit melalui pembakaran yang ada di mesin tersebut. Berbeda dengan mobil listrik, teman-teman bisa langsung injak tancap gas dan mendapatkan torsi yang besar pada mobil tersebut. Jadi itu tadi adalah berbagai pembahasan perbandingan antara mobil listrik dan mobil bensin. Teman-teman bisa merenungkan lagi sebelum membeli mobil. Kesimpulannya, kembali ke pribadi kalian. Tapi kalau Mimin sendiri masih bertahan pada mobil bermesin konvensional ya, seperti mobil bensin, mobil solar, dan mobil hybrid. Hybrid ini juga kita akan membahas. Mungkin ketika bepergian jauh, Mimin masih memilih mobil bermesin bensin daripada bermesin listrik. Tetapi kalau untuk penggunaan dalam kota atau range jarak yang dekat, Mimin menyarankan menggunakan mobil listrik akan lebih hemat lagi.
dibandingkan menggunakan mesin bensin. Bagaimana kalau kalian? Jadi pertimbangkan dulu ya berbagai pertimbangan tadi, seperti di mana tempat tinggal teman-teman semua dan bagaimana fitur-fitur atau fasilitas yang ada di tempat teman-teman semua. Stay tune, bertemu lagi dalam video kita akan bahas perbandingan antara mobil bermesin solar dan mobil bermesin hybrid. Tentunya banyak sekali pembahasan di luar sana. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya terlebih dahulu, supaya Mimin lebih bersemangat lagi untuk sharing otomotif bersama kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala aktivitasnya, dan segala hajatnya dikabulkan dan dimudahkan. Bertemu lagi dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.